Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sebuah Review TV. Kali ini saya akan share sedikit artikel yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Jadi sebelum saya mulai videonya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya ini jika menurut teman-teman ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan juga jangan lupa juga share juga video-video ini atau video-video saya yang lainnya yang mungkin bermanfaat untuk saudara, teman-teman, atau teman-teman kantor juga ya. Share ke grup teman-teman supaya mereka tidak jadi korban-korban penipuan selanjutnya ya. Jadi sekarang terlalu viral banget teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan sedikit bahas tentang Kredipo selidiki soal pengguna akun yang jadi korban penipuan modus phishing. Dan hasilnya Kredipo membenarkan ya, di sini Kredipo membenarkan bahwa tindak pidana cyber berupa phishing dialami sebagian kecil pengguna yang terjebak oleh informasi palsu ya. Jadi mereka tuh juga udah sadar sebenarnya teman-teman, tapi kenapa ya mereka tuh nggak ada toleransi untuk pembayaran atau pelunasan bagi korban-korban yang kena hacker atau penipuan tersebut ya gitu. Oke, sekarang berdasarkan informasi yang beredar, beberapa pengguna Kredipo tersebut masuk ke perangkap peretas setelah dihubungi via telepon oleh oknum berdalih memberikan promo, bonus, atau hadiah. Tak lama kemudian yang didapat pengguna justru tagihan membengkak atas pembelian barang via platform dagang Bukalapak ya. VP Marketing dan Communication Kredipo, Indina Andamari, mengungkap praktik penipuan bermodus phishing ini dialami oleh kurang dari 0,001% dari total pengguna Kredipo. Kayaknya sih lebih dari 0,001 teman-teman ya, kalau udah banyak banget korban nih. Tiap hari ada aja yang komen di channel saya bahwa dia tuh kena hacker akunnya tersebut ya gitu teman-teman ya. Nah, berdasarkan penyelidikan internal, ia mengatakan modus pelaku sebagian besar menghubungi pengguna dengan berpura-pura sebagai customer service Kredipo dan menginformasikan pengguna telah terpilih untuk mendapatkan giveaway atau skema penukaran poin. Nah, jadi ini adalah teman-teman kasus yang paling banyak dilakukan oleh penipu untuk menggait korbannya ya gitu. Jadi teman-teman kalau udah tahu cara-cara mereka seperti ini, kalau ada yang yang nelpon mengaku sebagai CS Kredipo, Anda dapat giveaway atau penukaran poin, teman-teman gak usah ladenin, nanti mereka akan mengirim link berupa phishing, atau phishing itu dia adalah phishing atau link penipuan teman-teman ya. Jadi mereka akan minta masukin OTP kalian ke phishing link tersebut ya. Itu tujuannya adalah untuk transaksi mereka di platform kayak Bukalapak, atau dia beli pulsa, atau mungkin di Shopee, atau mungkin di Tokopedia. Jadi banyak ya tempat dia membelanjakan akun atau dana Anda yang ada di akun Kredipo ya gitu teman-teman. Kemudian pelaku membagikan tautan yang menuju phishing website di mana pengguna dapat memilih beberapa hadiah untuk ditukarkan dengan poin sebagai hadiah giveaway. Korban lalu diminta oleh website untuk memasukkan PIN mereka. Nah, ini yang nggak boleh teman-teman ya. Hal ini yang membuat pelaku kemudian mendapatkan akses PIN pengguna secara paralel. Penipu pun akan melakukan transaksi toko fiktif di Bukalapak dan menggunakan akun Kredipo pengguna dengan PIN yang mereka dapatkan melalui phishing website. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau mereka ngirim link phishing website dari WhatsApp mereka, biasanya WhatsApp mereka tuh gambarnya emang Kredipo ya. Jadi tapi nomornya bukan nomor Indonesia, pasti awal itu kalau nggak 1, kalau nggak dia pokoknya nomor luar lah ya gitu. Jadi mereka ngirim link phishing online gitu ya. Jadi mereka untuk transaksi fiktif di Bukalapak, Tokopedia, atau mungkin di Shopee gitu ya. Atau mungkin juga mereka langsung beli pulsa di akun Kredipo gitu. Jadi mereka tuh gini teman, kalau teman-teman masih masukin PIN, teman-teman masukin PIN 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berarti mereka juga sudah transaksi 5 kali di akun teman-teman ya. Berapa kali teman-teman masukin OTP-nya, teman-teman juga akan, contoh nih teman-teman masukin di link phishing paralel itu, di link phishing online itu 5 kali masukin OTP, berarti mereka sudah transaksi 5 kali di akun teman-teman ya. Jadi
Kalau teman-teman masih melakukan sampai saldo teman-teman habis, maka kalau teman-teman nggak sadar nih ya, karena apa? Karena pemberitahuan dari akun Kredipo atau Kredipo itu agak lama teman-teman ya. Jadi setelah transaksi itu kira-kira pemberitahuan dari Kredipo itu sekitar 5 menitan atau 10 menit lah ya, 5 menit paling cepat. Nah, nanti teman-teman dari situ akan sadar bahwa teman-teman sudah ditipu oleh orang tersebut ya. Dan satu lagi teman-teman, ingat tidak ada iming-iming kenaikan limit, giveaway dari pihak telepon dari CS Kredipo itu ya. Semuanya hanya menggunakan akun Kredipo ya, lewat aplikasi ya. Nggak ada lewat via telepon, via SMS, nggak ada. Sekalipun itu karyawannya si Kredipo tersebut ya. Nggak boleh teman-teman ya, karena yang nggak boleh di-share itu adalah nama ibu kandung dan OTP-nya. Yang penting OTP-nya untuk transaksi ya. Oke, selanjutnya selain PIN biasanya ada pesan singkat OTP untuk mengonfirmasi transaksi yang seharusnya tidak boleh dibagikan pengguna kepada siapapun. Nah ini teman-teman yang nggak boleh bagikan ya, bahkan termasuk karyawan Kredipo sendiri ini nggak boleh teman-teman ya. Tapi bagi yang telah terjerat, mereka akan membagikan kode OTP tersebut dan transaksi terkonfirmasi, berarti transaksinya bisa berhasil ya. Kalau belanjanya laptop di Tokopedia atau Bukalapak secara fiktif dan harganya sampai 12 juta, itu dicicil selama 12 bulan, gede juga teman-teman ya. Kami sangat menyayangkan kejadian tersebut dan mengerti keresahan yang dialami oleh para korban. Namun Kredipo telah dan akan selalu mengelakkan edukasi serta memberikan peringatan pada pengguna kami dengan menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Cuman mengingatkan doang ya. Harusnya Kredipo ini ngasih keringanan bagi korban-korban yang telah kena tipu oleh phishing online tersebut ya, gitu, penipuan phishing itu ya. Jadi nggak ada, mereka cuma taunya ya kalian harus bayar gitu. Jadi kalian gini teman-teman, jadi itu udah korban, terus kalian harus bayar juga. Jadi kalian 2 kali korban dari hacker, korban dari Kredipo gitu ya. Dan Kredipo pun tidak pernah meminta data sensitif kepada pengguna, nah termasuk PIN, kode OTP, dan jawaban pertanyaan keamanan akun pengguna, ujarnya ya. Kredipo sebagai layanan keuangan yang diawasi dan terdaftar di OJK pun tentu selalu merujuk pada regulasi pemerintah terkait keamanan data pribadi pengguna. Penipuan phishing pun telah menjadi perhatian di skala industri yang berdampak pada semua penyedia layanan keuangan ya. Jadi emang bukan di Kredipo doang teman-temannya, banyak ya di aplikasi-aplikasi lain. Yang penting aplikasi yang ada uangnya gitu ya. Bukan hanya kami, dan melalui kesempatan ini kami meminta segenap pemain industri dan badan OJK yang berkaitan untuk bersama-sama meningkatkan komunikasi peringatan pada pengguna agar tidak tertipu oleh phishing ya. Link phishing tadi ya teman-teman ya. Kata Indina ya, Kredipo telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan segera mungkin dengan melaporkannya pada kepolisian. Saat ini proses penyelidikan oleh pihak berwajib masih dilakukan dan Kredipo sebagai pelapor pun akan siap mendampingi para korban untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah kena korban penipuan atau hacker atau phishing link tersebut, teman-teman telepon aja Krediponya, coba teman-teman ajukan penawaran untuk pelunasannya itu harus bagaimana gitu. Yang penting teman-teman tidak merasa keberatan dan si Kredipo pun merasa tidak keberatan ya gitu. Ya kalau teman-teman merasa keberatan ya teman-teman lapor polisi ya. Kata polisi pun akan jawab, ya udah mbak, kalau mbak ketipu ya nggak usah bayar. Itu yang udah pernah terjadi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang udah jadi korban pernah lapor, jawaban polisi itu seperti itu. Nah kalau teman-teman mau lapor ke bagian SPKT teman-teman ya, dan bawa rekening korannya atau bukti penipuannya, bawa ke kepolisian dan KTP. Biasanya begitu untuk laporannya gitu. Gratis kok teman-teman, nggak bayar ya, karena itu pusat pelayanan masyarakat. Sebelumnya puluhan orang yang merupakan pengguna layanan pinjaman online atau pinjol Kredipo dan e-commerce Bukalapak diduga menjadi korban penipuan. Mereka mendapatkan tagihan pinjaman secara tiba-tiba dari Kredipo untuk transaksi yang tidak pernah mereka lakukan di Bukalapak alias fiktif ya. Fiktif teman-teman ya. Soal dugaan penipuan yang dialami pengguna Kredipo,
Media and Communication Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal menyampaikan Bukalapak mendukung proses penyelidikan kasus ini apabila pihak kepolisian membutuhkan sejumlah informasi untuk keperluan investigasi lanjutan. Jadi gini teman-teman, kasih Bukalapak ini, kalau kemarin ada juga teman kita yang dia nyamper di si Bukalapak atau telepon Bukalapak. Si Bukalapak ini dia nggak mau ngasih alamat pengiriman tersebut ya. Bukalapak ini hanya mau ngasih ke pihak kepolisian kalau kepolisiannya yang mengusut kasus ini ya. Tapi teman-teman kalau ketipu cuman belasan juta, puluhan juta, kurang dari 50 juta lah ya, itu biasanya kepolisian tuh agak susah untuk ngusutnya ya. Pertama karena duitnya sedikit bagi mereka mungkin ya, tapi bagi kita tuh gede teman-teman, apalagi zaman covid begini nyari uang susah ya, buat makan aja susah apalagi buat bayar utang gitu ya. Padahal kita tidak melakukan transaksi tersebut. Intinya kita korban, jangan sampai udah korban ketiban tangga pula gitu ya. Udah jatuh ketiban tangga. Jadi 2 kali korban nantinya gitu ya. Yang enaknya teman-teman emang bikin laporan aja ke kepolisian, penting udah ada laporannya. Terus lapor juga ke CS Krediponya, bikin laporan bahwa teman-teman itu kena penipuan atau hacker ya, atau phishing link palsu gitu ya. Phishing link penipuan ya. Nah teman-teman negosiasi deh sama si Krediponya untuk kemudahan pelunasannya gitu ya, kalau teman-teman masih ada etikat baiknya gitu. Tapi kalau teman-teman emang nggak mampu dan nggak punya duit sama sekali, ya udah diamkan aja dulu gitu ya, sampai nanti si pihak Kredipo tuh nyamperin gitu ya. Ya paling juga DC-nya yang datang. DC-nya nggak usah takut teman-teman ya, kalau DC-nya bertindak kasar sama teman-teman tinggal lapor ke kepolisian aja gitu ya. Bisa-bisa utang teman-teman itu nggak usah bayar, nanti lunas gitu ya. Yang penting kita ada komunikasinya teman-teman ya. Komunikasi itu penting dimanapun teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sekian untuk video kali ini atau artikel yang saya share kali ini. Semoga membantu teman-teman, semoga membuat teman-teman agak tenang dulu mungkin yang jadi korban gitu ya. Jadi cara-caranya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang penting tetap usaha, fokus, dan komunikasikan dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya. Semoga channel ini atau video ini bermanfaat, dan share juga sama teman-teman yang lain supaya mereka tidak jadi korban-korban selanjutnya ya gitu. Oke, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.